Raden Ayu Adipati Kartini Dijoyo Adiningrat atau disebut dengan gelarnya Raden Ajeng Kartini, lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Susoningrat yang merupakan Bupati Jepara. Sedangkan ibunya bernama Mas Ayu Nosyirah adalah putri seorang ulama. Kartini lahir dari keluarga bangsawan dan Kartini diperbolehkan sekolah hanya sampai 12 tahun di Eropa Legal School. Kartini adalah sosok pahlawan empati wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat menempuh pendidikan yang setara dengan para pria. Berbeda dengan di masa lampau, di mana kaum wanita hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tanpa adanya pendidikan. Saat duduk di bangku sekolah dasar sampai tamat, Kartini tidak puas dengan ilmu pengetahuan dan ia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun kedua orang tuanya tidak memperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian Kartini harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Permisi ayah, Kenapa Kartini? bagaimana tentang keputusan ayah? Keputusan mengenai apa? Tentu saja tentang beasiswa Kartini ayah. Saya tidak mengizinkan. Pikirkan kembali nak. Untuk apa pendidikan yang lebih tinggi? Kalau lebih lagi kamu adalah seorang wanita. Kamu akan melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Tidak ayah, tolong izinkan saya menjalankan kesepakatan yang saya miliki. Saya yakin kaum wanita memiliki hak yang setara dengan kaum laki-laki. Keputusan ayah sudah bulat Kartini. Ayah akan menjodohkanmu dengan Raden Adipati Aryo Singgi Dijoyo Adiningrat. Tidak ayah, aku tahu ayah menikah berarti memberhentikan sekolahku. Dan aku tetap ingin melanjuti sekolahku ayah. Kartini, Ayah, aku hanya ingin sekolah. Aku tidak ingin dinikahi terlebih dahulu. ini sudah ketetapan adat istiadat kita. Setelah dipingit, ini tibalah saatnya kamu menikah. Aku mengerti ayah, tapi setelah menikah hidupku tak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan ayah. Untuk kali ini saja. Jika untuk bersekolah seperti mereka, aku mohon ayah. Tidak, bisa menulis dan bisa membaca itu pun sudah cukup Kartini. Kau tetap menikah. Setelah mengetahui hal itu, Kartini pun merasa sangat sedih dan kecewa. Di sisi lain, Rosa Amindanon baru saja menerima surat dari Kartini dan ia pun membacanya. Tiba-tiba Rosa datang ke Kartini. Kartini, Rosa, apakah kau datang bersama Stella dan Vankel? Mana mereka? Mereka tak bersamaku, Kartini. Perlu kau mengerti, Stella, Vankel, dan juga diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan memulai pendidikan yang lebih tinggi di sana. Rosa, jangan katakan jika kau akan meninggalkanku, Rosa. Aku mengerti, kau pasti akan membawaku bersama kalian, kan? Maafkan kami, Kartini. Kami memang harus meninggalkanmu. Kami tahu ayahmu tak akan mengizinkanmu pergi ke Belanda. Lalu, bagaimana denganku? Apakah kau tahu, Rosa, seorang bangsawan Rembang telah datang kepada ayahku. Dia ingin meminangku, Rosa, dan ayahku pun menyetujuinya. Ini aku tahu ini berat bagimu, tapi terimalah Kartini, karena ini adalah adat istiadatmu. Saat usianya 24 tahun, Kartini dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Aryo Singgi Dijoyo Adiningrat. Setelah menikah, ia pun ikut dengan suaminya ke daerah Rembang. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Mas, Ya, Dek. kalau aku buat sekolah wanita di sini, menurut Mas bagaimana? Tidak apa-apa. Itu pilihan yang bagus. Aku setuju saja. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Berkat izin dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia mulai dengan mengumpulkan teman-teman wanita untuk tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di suatu sore hari, Kartini telah mengajari teman-temannya membaca.
Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Sudah, terima kasih Mbak Yu. Ya wes, aku pulang dulu, sudah sore. Baiklah, besok kita belajar lagi ya Mbak Yu. Iya Mbak Yu. Pada 13 September 1004, anak Kartini lahir yang diberi nama Suesalit Tujuyo Adiningrat. Namun beberapa hari kemudian, setelah melahirkan anak yang pertama, Raden Ajeng Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1004. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Akhirnya berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Cirebon, dan daerah lainnya. Kisah Raden Ajeng Kartini ini menginspirasi banyak wanita muda yang tak kenal lelah untuk belajar dan menuntut ilmu. Sebab atas perjuangan Kartini juga, wanita di Indonesia dapat menikmati hak yang setara dengan para laki-laki. Denganku, apakah kau tahu Rosa Alelaya? Istiadatmu. Yesa! Iya guys. Istiadat kita. Kini, aduh. Karena itu adalah istiadat. Terus pulang. Capek pol.